Shalom, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu kembali di Saat Teduh Berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi kami hari ini. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami datang menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Dalam saat teduh perenungan kami hari ini, kiranya Tuhan menolong kami memahami firman-Mu sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada-Mu. Urapi dan tolong kami buat kami mengerti firman-Mu, sehingga kami Tuhan dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu ayat firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Judul renungan kita pagi hari ini adalah jangan khawatir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan jelas firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara merasa khawatir akan apa yang terjadi di depan kita atau masa yang akan datang? Pernahkah saudara mengkhawatirkan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya merasa bahwa kekhawatiran itu sesuatu hal yang wajar kalau tidak berlebihan atau tidak terus-menerus menguasai hati dan pikiran kita. Nah, kekhawatiran bisa menjadi dosa apabila kita terus-menerus khawatir, karena kekhawatiran itu akan melemahkan iman kita. Atau dengan kata lain, mengapa Tuhan melarang kita tidak khawatir? Janganlah kamu khawatir. Karena kekhawatiran itu dapat melemahkan iman kita. Nah, melemahkan iman kita, kepercayaan kita, yang akhirnya nanti kita lama-lama tidak percaya lagi kepada Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan berkat Tuhan, akan mujizat Tuhan. Nah, itu menjadi dosa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kamu khawatir, kata firman Tuhan. Hal apa sih yang kita khawatirkan? Kalau kita bandingkan dengan pasal yang ke-6, yang sering manusia khawatirkan ya ialah tentang makanan, minuman, pakaian. Ya kan? Nah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan menolong kita dan memberkati kita hari ini, seperti juga yang firman ini sudah ada di dalam lagu ya. Ada lagunya ya, ada nyanyiannya, jangan kamu khawatir. Ya, apa yang kau minum pakai, apa yang kau makan. Jangan kamu khawatir tentang akan masa yang akan datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa kita mungkin pernah ya mengalami kekhawatiran. Nah, kalau begitu apa? Atau bagaimana caranya untuk menghilangkan atau mengatasi kekhawatiran ini? Jangan kamu khawatir, kata firman Tuhan, karena kekhawatiran melemahkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi namanya manusia, kita hidup di dunia ini banyak masalah, pergumulan, banyak hal yang tidak kita perkirakan bisa terjadi, gitu kan? Nah, sehingga kita dihinggapi oleh kekhawatiran. Apa atau bagaimana cara mengatasi kekhawatiran ini? Dari ayat yang kita baca ini jelas dikatakan mungkin banyak cara ya, tapi ayat ini mengatakan ada satu cara yang paling ajaib, yang paling penting yang kita lakukan, yaitu kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir, dikatakan di sini, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu.
Jadi banyak keinginan kita yang mungkin juga mungkin nanti tidak tercapai sehingga kita menjadi khawatir. Sekali lagi, bagaimana cara menghilangkan atau mengatasi supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka yang paling baik adalah dikatakan di sini kita harus berdoa kepada Tuhan. Jadi kembali diingatkan kita di awal tahun ini, yuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka iman kita akan diperkuat, dibangun. Iman kita akan dibangun melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi coba saudara ya, tidak berdoa, tidak baca Alkitab seharian, saudara bangun pagi terus langsung sibuk sana sini. Dan memang masih banyak orang yang seperti itu. Tapi orang yang sudah dekat dengan Tuhan dan membangun hubungannya dengan Tuhan, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, dalam hatinya. Dia akan merasa tidak nyaman mungkin sepanjang hari ini. Sepanjang hari itu, karena apa? Karena dia belum datang kepada Tuhan, belum bersyukur, belum bernyanyi, belum memuji Tuhan, belum berdoa, belum baca Alkitab. Dan itu saya rasa adalah hal yang harus kita lakukan. Ini harus menjadi kebiasaan saudara dan saya. Saudara harus punya disiplin rohani, kita harus punya disiplin rohani, terus membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, pagi, siang, atau malam, saudaraku. Usahakan dalam kesibukan kita itu bisa menyediakan waktu kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Jadi cara yang paling baik untuk menghilangkan kekhawatiran, kalau saudara dihinggapi kekhawatiran, datanglah kepada Tuhan, berdoalah dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak, ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kalau tidak salah itu. Nah, dengan kata lain, orang yang suka berdoa maka dia tidak akan mengalami kekhawatiran. Karena apa? Karena imannya terus dibangun dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di awal tahun ini, di tahun 2025 itu, Tuhan mengingatkan kita kembali, bahkan memerintahkan kita, jangan kamu khawatir. Sekali lagi, apa yang kamu khawatirkan? Kalau tentang makanan, tentang minuman, ya, Matius 6 mengatakan sudah disediakan. Lihat burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi Anda, apalagi saudara, Tuhan pelihara. Jadi Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita, menolong kita, dan memberkati kita. Sekali lagi, jangan khawatir. Tetapi kalau kamu khawatir, datanglah kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan hidup kepada Tuhan, terus bangun hubungan komunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Amin untuk firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali di awal tahun ini untuk kami tidak boleh khawatir. Kadang kami khawatir Tuhan bahkan dalam. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami, memerintahkan kami, jangan kamu khawatir. Biarlah setiap pendengar yang mungkin mengalami kekhawatiran akan masa yang akan datang. Kekhawatiran tentang apa yang mereka makan, minum, dan pakai. Tentang hari esok. Hari ini di dalam nama Yesus. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan. Setiap kami dipenuhi dengan iman dan pengharapan baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami. Jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan, dari malapetaka dan penderitaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berikan kami kecakapan untuk menghadapinya. Dan kalau ada di antara kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang punya masalah apapun Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Biar setiap kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita
pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom, amin untuk firman Tuhan.